Halo teman-teman semua. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia usaha yang ternyata nggak selalu semanis yang ada di sosial media. Nah, gue sekarang udah sama mantan owner cafe yang dulu sempat rame, tapi ya akhirnya harus tutup. Nah, kita bakal dengar langsung cerita jauhnya, cerita jatuh bangunnya seperti apa. Pertama-tama kenalin, nama gue Sani Praja Makmur dengan NPM 24520111133. Nah, di sebelah saya ini owner sempat yang mempunyai cafe dan ini yang punya. Namanya siapa, Mas? Kenalin, nama saya Alzidan dan saya sempat punya cafe yang sekarang udah nggak berjalan lagi karena sepi. Oh. Nah, pertanyaan pertama saya, Mas, sambil ngopi sambil ngepot aja nggak apa-apa. Iya, oke. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kenapa lo nih Dan buat cafe itu kenapa? Kepikiran buat cafe itu kenapa? Ada apa? Awalnya gua itu karena kendala budget ya. Jadi dulu tuh sempat bingung mau muterin duitnya itu kemana. Terus ya kepikiran aja gitu buka kafe, karena dulu juga di Metro ini kan kafe belum banyak kayak sekarang. Betul. Kebetulan sekarang udah makin banyak tempat yang makin variatif, makin bagus, makanya kafe gua sepi, kalah saing lah gitu. Kalah saing. Oh, jadi kalau boleh tahu budget lo kira-kira waktu buat kafe berapa? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh kasih tahu sama yang nonton nih. Kalau itu rahasia, nggak bisa. Rahasia dapur ya. Nggak, Oke. rahasia dapur itu nggak bisa. Nah, pertanyaan gue yang kedua nih gini, lo tuh dari kecil tuh emang udah suka jualan, apa emang kepikiran setelah dewasa? Tadi lo buat kafe itu setelah lulus SMA ya? Iya, kebetulan setelah lulus SMA 2 tahun gua lulus SMA, gua buat kafe. Nah, lo tuh kepikiran tuh pengen jual-jual tuh emang dari kecil, apa emang kepikiran tuh pas udah lulus SMA pengen buat aja gitu? Sebenarnya kalau kepikiran dari kecil sih enggak ya, karena kebetulan dari kecil emang gua nggak ada pikiran buat bisnis. Cuma emang keluarga gua, dari keluarga bokap gua, orang tua gua kebetulan emang dia orang pedagang semua. Lo pengen nerusin Iya, jadi itu? gua pengen ngebuat bisnis juga lah gitu. Nyoba kayak keluarga gua, siapa tahu bisa sukses juga. Nah, waktu lo buka kafe, sempat kepikiran nggak ini nih kafe lo nih bakal serame itu? Sorry, gue potong dulu. FYI, kafe dia gue pernah datengin di tempatnya di dekat rumah sakit umum. Itu emang rame dan emang enak, gue akuin. Semenjak gue udah kuliah ke Bandar Lampung, gue nggak tahu tuh tiba-tiba kata temen gue ini kafenya tutup, sepi. Nah, pertanyaan gue, kepikiran nggak kafe lo waktu pertama buka tuh rame banget gitu? Sebenarnya kalau awalnya kepikiran sih enggak ya rame, tapi sering berjalan waktu sempet rame, sempet terus-terusan ada yang dateng kafe di situ nongkrong segala macem. Cuma ya itu tadi balik lagi tadi, karena makin banyak kafe di Metro akhirnya makin sepi kafe gua, nggak seramean dulu. Dulu sih awal-awal rame. Kalah saing lah. Kalah saing ya. Tapi emang kalau gue lihat di kafe dia emang tempatnya emang cozy parah. Ntar bakal gue tunjukin video tempatnya di mana. Emang bagus sih buat nongkrong sebenarnya. Tapi ya karena skala saing tadi ya. Banyak yang lebih bagus juga mungkin. Jadi orang-orang milih yang baru-baru lah gitu. Oh, nih, gue pertanyaan agak aneh sih. Hal paling seru lo waktu lo punya kafe apa? Waktu menurut lo ini seru banget nih gue nih punya kafe nih. Kalau gue paling seru ya, paling seru sih waktu awal-awal baru buka kafe ya. Jadi kayak ngerasa excited gitu kan, ngerasa bakal rame segala macam. Itu juga kan waktu awal-awal buka kafe masih gua yang ngurus di kafenya gitu, sama saudara gua. Jadi belum ada gitu kayak karyawan atau segala macamnya gitu. Jadi kita ngerasain sendiri langsung layanin orang-orang di situ yang nongkrong di situ. Itu sih yang seru kalau gua. Kalau gue boleh tahu, kafe lo ini lo sendiri yang buka apa berdua gitu, sama apa bertiga sama teman-teman apa saudara lo sendiri? Kebetulan gue berdua sama saudara gue. Oh, saudara lo, berarti 2 orang yang lola ya? 2 orang sama gue. Nah, ini pertanyaan oke lah menurut gue lah.
menurut lo nih sebagai dulu CEO lah, kita ngomong CEO. Iya. CEO nih. Nah, bagian paling susah lo tuh dari punya kafe itu apa? Kan tadi kita udah ngomong seneng-senengnya kan. Iya. Sekarang yang susah tuh apa menurut lo? Kalau bagian yang susahnya itu ngatur pengeluaran uangnya itu sih. Kebetulan kan kita juga kan mau ngegaji yang kerja di situ. Nggak mungkin dong kita nggak ngasih upah atau apa Iya, yang kerja betul, di situ. betul. Sedangkan kafe kita ini makin lama makin sepi gitu. Nah, itu yang paling susahnya. Kadang bingung juga gimana mau ngeluarin duit segala macam, sedangkan pemasukannya kurang sedikit, nggak sesuai lah sama pengeluaran. Itu kalau gue yang susah. Kafe lo tuh udah berapa tahun sih? Dan lupa gue waktu itu. Kebetulan kafe gue itu dari 2024 mau ke 2025. Tutupnya di 2000? Tutupnya di 2026 ini awal tahun. 2006 ini awal tahun. Iya. Oh, Karena ya itu tadi udah makin tahun. udah sepi ya dia ya. Terus lo tuh mulai sadarnya, usaha ini kayaknya kalau diterusin lo ini bakal nombok nih. Lo sama saudara ini bakal nombok nih. Bukannya malah balik modal, malah rugi. Iya. Nah tuh lo mulai sadarnya tuh di kapan dan di tahun berapa gitu? Di tahun berapa jalannya kafe itu? Sebenarnya sebelum bangkrut lah bisa dibilang ya, sebelum bangkrut, sebelum sepi itu sebenarnya gue udah ngerasa. Karena kan makin lama makin rame nih kafe di Metro, makin banyak yang buat, banyak yang bagus. Jadi kerasa tuh pelanggan yang datang sedikit makin sepi. Jadi gue di situ udah ngerasa kalau aduh kafe ini udah mati, tamat lah ya. tamat, mau dibagusin lagi juga, mau dikasih tempat yang supaya orang nyaman segala macam juga. Gue mikir belum ada gua uangnya. Ya mungkin ntar kalau ini bisa gua bangun lagi lah sama saudara gua kalau emang ada uangnya jalannya. Nah, kalau buat sekarang nih kesibukan lo tuh setelah tutup itu apa sekarang? Sekarang kuliah sih gua. Kuliah, lo kuliah di? Gua kuliah di UBL. UBL. Ya. Lanjutin kuliah lo ngambil apa di UBL? Gua kuliah di UBL ngambil manajemen. Oh, manajemen, mau ke Iya, bisnis lagi ya kebetulan arahnya bisnis berarti. gua, ya. Nah, kalau boleh tahu kan tadi sempat ngomong kalau keluarga lo punya bisnis. Kalau boleh tahu bisnis keluarga lo itu apa sih? Bisnis keluarga gua kebetulan keluarga gua ini kayak punya distributor plastik gitulah. Jadi yang bagiin plastik ke pasar-pasar, ngejualin plastik ke pedagang-pedagang di pasar, kayak cabai, bawang gitu-gitu. Orang-orang di sana ngambil plastiknya ke keluarga gua. Nah, pandangan keluarga lo nih waktu lo bilang lo pengen buka kafe gitu, usaha sendiri. Reaksi bokap nyokap lo gimana? Apakah ngedukung? Apa bilang nanti dulu sabar tahan atau gimana? Reaksi bokap nyokap lo? Pastinya ngedukung sih. Pasti ngedukung. Mereka juga awalnya gue juga jujur ada biaya dari orang tua gue buat tambahan. Karena kalau biaya dari gue sendiri, gue jujur nggak ada karena gue baru lulus sekolah. Ya, di mana duitnya? Iya. Nah, yang paling apa ya, impact dari tutupnya kafe lo tuh apa kalau di diri lo? Kayak impactnya bener-bener apa sih yang lo rasain pas kafe tuh tutup gitu? Impact di gue ya, gue kayak kalau dibilang kecewa lah karena itu kan Wajar ya? iya, karena gue kebetulan lulus SMA, gue punya impiannya buka kafe itu sama saudara gue. Pas waktu kafe itu tutup ya gue kayak ngerasa kecewa, sepi aja. Biasanya gue tiap hari kesana ngeliat orang yang datang segala macam gitu. Gue ngobrol sama orang-orang sana, sama kawan-kawan gue di sana. Iya, benar. Cuma sekarang ya udah jarang karena udah nggak ini lagi. Iya sih, udah tutup ya. Tetap ketemu sama kawan-kawan gue, cuma rasanya beda aja karena nggak di tempat itu. Nah, dari semua lo udah ngalamin kegagalan kan, maksud gua kegagalan ini kan bukan cuma sebatas kegagalan kan, tapi lo belajar kan. Nah, dari pengalaman lo yang tadi ini nih, dari kafe dari rame tiba-tiba sepi karena kalah saing sama kafe lain, ke apa ya, pengalaman yang lo dapet after kafe ini tutup apa? Pengalaman ya Paling gede lo di pengalaman paling gede. Pengalaman paling gede gue sih emang kalau buka usaha itu nggak semudah itu, karena kita banyak saingannya. Jadi mungkin pengalaman gue kalau gue mau buka kafe lagi harus lebih kreatif lagi lah.
harus Iya, bener lebih sih. inovasi lagi supaya gua nggak kalah saing lagi sama orang-orang yang lebih berpengalaman dari gua. Iya. Gitu. Di Metro pun Iya. F&B pun udah berkembangnya Iya, jauh pesat. jauh. Udah banyak banget kafe di sini. Kafe yang baru apa? Yang baru Bongsu ya, baru ya? Iya, franchise Bongso aja udah buka baru lagi. Gitu. Iya, Udah Bongsu. banyak pokoknya. Terus udah masuk Nuju, Iya, Kopken. Kopkan udah masuk segala macem. Dulu mah belum ada dulu. Makanya dulu masih lumayan enak lah mau bersaing. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir gua. Kalau lo nih dikasih kesempatan lagi nih sama Tuhan nih, lo mau nggak ngebuka usaha sendiri? Pastinya mau lah gua. Nah, Tapi kalau untuk pikiran ke kafe belum tahu ya enggak. kalau ke F&B belum tahu ya. Iya, belum tahu gua kalau mau ke sana. Nah, kira-kira kalau lo dikasih nih gambaran usaha nih sama orang tua lo, dikasih modal, lo mau bikin usaha apa? Gua showroom mobil sih gua jujur. Kenapa? Sorry, Nggak tahu, kenapa? gua ngerasanya kayaknya pengeluaran uangnya banyak sih banyak ya, tapi kayak pemasukannya Juga mantap banyak ya. juga sih, itu banyak juga kayaknya. Jadi yang kalau lo dikasih modal sama orang tua lo pengennya showroom mobil. Iya, maunya sih showroom mobil gua ya kalau ada rezeki nanti. Biar lo kalau misalnya jalan ganti-ganti mobil gitu. Iya, soalnya kalau mau buka kafe ini udah kebanyakan di sini. Iya sih, Juga betul sih, kebanyakan. betul. Dan juga idenya benar-benar harus kreatif. Iya, harus kreatif. Nggak bisa kalau nggak kreatif ya kesingkir, keinjak. Ya, karena orang-orang nyari tempat yang nyaman itu tadi. Ya. Udah kalau wawancara dari gua itu menurut gua kesimpulan dari gua sih kita tuh jadi tahu loh cara ngebangun usaha tuh gimana, dan juga bangun usaha tuh bukan cuman soal untung. Nah, untung sama rame itu bukan soal itu doang, tapi juga bertahan. Kawan gue ini ya gue tahu dia kawan gue dari SD, bertahannya emang dia di bisnis itu lumayan cukup lama ya. Struggle itu pun baru-baru 2025 pertengahan ya akhirnya. Akhir, ya. Struggle-nya di 2025 akhir. Menurut gue dia bisa bertahan sampai 2026 sampai akhirnya dia pilot. Maksud gue itu termasuk hal yang bagus karena dia udah coba bertahan. Ya kalau terus-terusan bertahan ya rugi kan, namanya kayak gitu kan. Nah, semoga cerita dari kawan gue ini bisa jadi pelajaran. Kalau gagal dalam usaha itu bukan akhir dari segalanya. Nah, sampai di sini aja wawancara gue sama temen gue ini. Nama lo siapa bang? Nama lengkap? Nama lengkap gua Alzidan Isman Surya Pratama. Nah, kalau ada yang mau buka usaha atau franchise segala macam, mau inilah berdua lah, gandeng lah usahanya. Bisa lah, calling. Ya, sekian dari gua ucapin selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.